warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang integrasi analisis akar penyebab dan pengendalian proses statistik dengan menggunakan 3 alat utama, yaitu diagram fishbone, diagram scatter, dan juga peta kendali. Pada slide ini dijelaskan bahwa kualitas adalah konsistensi terhadap standar. Artinya, produk yang dihasilkan harus selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, namun dalam kenyataannya proses produksi itu selalu mengalami variasi. Nah, dan variasi tersebut yang menjadi penyebab utama turunnya kualitas. Oleh karena itu, menurut Ishikawa, penting untuk menggunakan data sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Agar apa? Agar hasilnya itu lebih akurat dan juga berkelanjutan. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang root cause analysis atau RCA. Nah, RCA ini digunakan untuk menemukan penyebab utama dari suatu masalah, bukan hanya gejalanya saja. Nah, jika kita hanya memperbaiki gejalanya saja, maka masalah tersebut pastinya akan terus berulang-ulang. Nah, oleh karena itu digunakanlah pendekatan terintegrasi yaitu fishbone untuk mencari penyebab, lalu scatter dan juga peta utama untuk memverifikasi dengan data. Diagram fishbone digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab dari suatu masalah. Bentuknya itu biasanya menyerupai tulang ikan, di mana bagian kepala menunjukkan masalah, sedangkan cabangnya menunjukkan faktor-faktor penyebabnya. Nah, dengan kita menggunakan diagram ini, kita itu bisa melihat hubungan sebab akibat secara lebih sistematis. Nah, selanjutnya yaitu dalam fishbone digunakan konsep 6M, yaitu manpower, machinery, methods, material, measurement, dan Mother Nature. Nah, keenam faktor ini biasanya mencangkup seluruh aspek dalam proses produksinya, sehingga analisisnya itu menjadi lebih lengkap. Nah, dalam beberapa kondisi juga ditambahkan faktor money untuk mempertimbangkan aspek biaya. Nah, selanjutnya yaitu proses fishbone. Nah, proses pembuatan fishbone ini dimulai dari menentukan masalah yang spesifik terlebih dahulu. Kemudian baru penyebabnya itu dikelompokkan berdasarkan kategori 6M yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu barulah digunakan teknik 5W atau 5W untuk menggali penyebab lebih dalam hingga menemukan akar-akar masalahnya. Nah, setelah semua penyebabnya itu teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan dugaan penyebabnya, kita menggunakan diagram yang bernama diagram scatter untuk melihat hubungan antara dua variabel. Nah, diagram ini menampilkan data dalam bentuk titik-titik. Dari pola titik tersebut, kita bisa mengetahui apakah ada hubungan antara faktor penyebab dengan masalah yang terjadi. Selanjutnya yaitu analisis R kuadrat. Nilai R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, jika nilainya mendekati 1, berarti hubungan tersebut sangat kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi itu tidak selalu berarti sebab akibat, sehingga tetap perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu peta kendali. Nah, peta kendali ini digunakan untuk memantau stabilitas proses dari waktu ke waktu. Nah, dengan adanya batas kendali, kita itu dapat mengetahui apakah prosesnya itu masih dalam kondisi normal atau sudah mengalami penyimpangan. Nah, hal ini tuh penting untuk mencegah terjadinya produk yang cacat.
Nah, slide selanjutnya yaitu jenis variasi. Dalam pengendalian proses itu terdapat dua jenis variasi. Yang pertama yaitu adalah common cause, yaitu merupakan variasi normal yang berasal dari sistem. Dan yang kedua yaitu special cause, yaitu merupakan variasi yang tidak normal dan biasanya menunjukkan adanya masalah yang harus segera ditangani. Selanjutnya yaitu peta X-bar dan R. Nah, peta X-bar ini digunakan untuk memantau rata-rata proses, sedangkan peta R ini digunakan untuk melihat variasinya. Nah, keduanya itu harus dianalisis secara bersamaan dan biasanya dimulai dari peta R terlebih dahulu untuk memastikan prosesnya itu stabil. Nah, biasanya batas kendali yang digunakan itu adalah kurang lebih 3 sigma. Selanjutnya yaitu implementasi dan juga kesimpulannya. Nah, dalam prakteknya analisis ini tuh dapat dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah perhitungan dan juga visualisasi data. Nah, integrasi antara fishbone, scatter, dan juga peta kendali itu bisa memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan juga mengendalikan masalah secara lebih akurat, sehingga keputusan yang diambil itu menjadi lebih tepat karena berbasis data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.